Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga tetap sehat meskipun masih belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tentang gaya Archimedes, hukum Pascal, dan tekanan udara. Lihat tampilan berikut ini. Nah, sebelum kita mempelajari materi-materi tadi, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar kalian nanti dimudahkan dalam memahami materi yang akan dipelajari. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menyimak video ini nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan konsep gaya Archimedes, hukum Pascal, dan tekanan udara. Kita kupas satu-satu untuk gaya Archimedes. Perhatikan animasi yang ada di tampilan. Terlihat ya, berapa massa ketika besi ditimbang dan berapa massa ketika besi dimasukkan di dalam air kemudian ditimbang. Sama atau berbeda? Animasi ini sebenarnya sering kalian gunakan untuk main-main dalam kehidupan sehari-hari. Di mana itu? Ketika kalian berenang di kolam renang. Biasanya ketika kalian berenang di kolam renang, kalian bermain mencari batu yang dilempar di dasar air. Nah, ketika kalian bermain mencari batu di dalam kolam renang, pernahkah kalian membandingkan ketika mengangkat batu di dalam air dan ketika mengangkat batu tersebut ketika di udara atau ketika masih di daratan? Sama atau tidak yang kamu rasakan ketika mengangkat batu tersebut? Pasti lebih ringan mengangkat batu ketika berada di dalam kolam renang, kan? Mengapa demikian? Karena batu di dalam kolam renang itu mendapat gaya ke atas atau gaya apung yang berasal dari air. Di mana gaya apung disimbolkan dengan Fa, besarnya sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Secara matematika kalau dituliskan besarnya gaya apung atau gaya ke atas itu adalah WU dikurangi WA. Perhatikan sekali lagi animasi yang ada di tampilan. Ya, mohon maaf animasinya ada sedikit kendala. Coba kalian lihat, kalian baca peristiwa yang ada di bawah animasi. Ketika kalian ingin mandi air hangat, pasti kalian akan menyiapkan air di dalam bak ya. Air panas dicampur air dingin, gitu kan? Ketika bak yang kalian siapkan itu terisi dengan air yang penuh, kemudian kalian masuk di dalam bak tersebut, pasti air yang di dalam bak akan tumpah. Mengapa bisa tumpah? Karena jika benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya tekan ke atas, di mana besar gaya tekan ke atas itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau ditumpahkan. Kalau ditulis secara matematis, rumusnya adalah Fa sama dengan V kali Rho. Sekali lagi ini Rho ya anak-anak. Ini Rho bacanya. Cara menulisnya seperti ini. Bedakan dengan P. Kemudian kali G. Fa itu simbol dari gaya tekan ke atas dengan satuannya masih Newton. V itu simbol dari volume dengan satuannya meter kubik. Rho simbol dari massa jenis zat cair dengan satuannya kilogram per meter kubik, dan G simbol dari kecepatan gravitasi dengan satuannya Newton per kilogram atau meter per sekon kuadrat. Jadi satuan percepatan gravitasi itu ada dua, bisa pilih salah satu dari dua ini.
Gaya Archimedes diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada di jembatan ponton, di hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Kalau kalian ingin mengetahui lebih jelas tentang penerapan hukum Archimedes, kalian bisa membaca buku paket IPA kelas 8 semester 2. Nah, anak-anak, jika kalian melihat jika ada suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu terapung, melayang, atau tenggelam benda tersebut. Mengapa ada 3 kemungkinan? Karena lihat gaya berat yang dimiliki benda atau gaya ke atas yang dialami oleh benda. Jika suatu benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair mengalami peristiwa mengapung, maka gaya ke atasnya atau gaya apungnya itu besarnya sama dengan gaya berat benda. Atau bisa dikatakan massa jenis benda itu lebih kecil dibanding massa jenis zat cairnya. Nah, jika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair ternyata melayang, hal itu bisa terjadi karena gaya apungnya besarnya sama dengan gaya berat benda dan massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cairnya. Sedangkan jika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair ternyata tenggelam, hal itu bisa terjadi karena gaya apung yang dialami benda lebih kecil dari gaya berat benda atau massa jenis benda lebih besar dibanding massa jenis zat cair. Baik, kita sekarang ke latihan soal menghitung besar gaya Archimedes atau gaya apung ya. Sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton. Tentukan besar gaya apung yang diterima air jika berat benda di dalam air 400 Newton. Ya, seperti kalian sudah simak tadi, gaya apung rumusnya ada 2. Mana yang harus dipakai? Dua-duanya bisa dipakai, tetapi harus kalian perhatikan adalah yang diketahui di soal. Selama di soal yang diketahui adalah berat benda di udara dan berat benda di air, maka rumus pertama yang dipakai. Ya, jadi seperti ini latihan soal nomor 1, ini menggunakan rumus yang pertama. Yang diketahui berat benda di udara itu 500 Newton, berat benda di air adalah 400 Newton. Yang ditanyakan gaya apung, maka simbolnya adalah FA. Dijawab FA sama dengan WU dikurangi WA. Sama dengan 500 dikurangi 400, hasilnya adalah 100 Newton. Mudah kan? Latihan soal yang kedua. Sebuah batu dengan volume 1 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika kecepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka batu akan mengalami gaya ke atas sebesar berapa Newton. Nah, seperti biasa, selesaikan dengan 3D. 3D itu gunanya untuk memudahkan kalian menggunakan rumus yang akan dipakai. Ya, diketahui yang pertama adalah volume, maka tulis simbolnya V, nilainya 1 meter kubik. Massa jenis simbolnya Rho, nilainya 1000 kg per meter kubik. Kecepatan gravitasi bumi simbolnya G, nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari diket ini kita bisa mengetahui maka rumus gaya apung atau gaya ke atas yang dipakai adalah rumus yang kedua, yaitu FA sama dengan Rho kali G kali V. Oke, masukkan Rho-nya 1000, G-nya masukkan 10, V-nya masukkan 1. Kalau sudah tinggal dikalikan, ketemu hasil 10.000 dengan satuan Newton. Ya, jadi menulis diket itu memudahkan kalian dalam menggunakan rumus yang akan dipakai dalam menyelesaikan soal. Kita ke materi berikutnya, yaitu hukum Pascal. Pascal mengatakan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam wadah tertutup itu diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Ya. Perhatikan animasi berikut. Ini salah satu penerapan
hukum Pascal ya anak-anak, di mana digunakan untuk dongkrak hidrolik yang bisa digunakan untuk mengangkat mobil biasanya ya, dongkrak hidrolik seperti ini. Jadi ada dua bagian, di mana yang sebelah kiri ini lebih ukurannya lebih kecil dibanding yang bagian kanan ya. Tekanan yang ada di sebelah kiri ini sama dengan tekanan yang ada di sebelah kanan ya. Jadi kalau dituliskan P1 sama dengan P2, di mana rumus P itu adalah F per A. Jadi P1 kalau dijabarkan menjadi F1 per A1, P2 kalau dijabarkan menjadi F2 per A2. F1 itu adalah gaya yang diberikan pada bagian kiri atau yang luas kecil ya anak-anak, sedangkan A1 itu besar luas penampang kecil. F2 itu gaya yang dihasilkan pada bagian kanan atau yang bagian besar, sedangkan A2 itu adalah luas penampang besar atau sebelah kanan. Biasanya berada di sebelah kanan, tetapi kalian nanti bisa menyesuaikan dengan soal yang akan kalian temui nanti. Manakah yang kecil, manakah yang besar, tinggal kalian menyesuaikannya. Hukum Pascal biasanya diterapkan dalam dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, dan rem hidrolik. Latihan soal. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang pengisap kecil A1-nya sebesar 20 cm persegi dan pengisap besar A2 sebesar 50 cm persegi. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah, nah, kita identifikasi dari soal itu yang diketahui apa saja. Yang diketahui A1 20 cm persegi, maka tinggal ditulis. Kemudian A2 50 cm persegi, tinggal ditulis. Kemudian mengangkat mobil, lihat mengangkat mobil letaknya di sebelah kanan, berarti kita tentukan F2, nilainya 20.000 Newton. Yang ditanya adalah gaya yang harus diberikan, berarti yang ditanya adalah F1. Dijawab, tulis dulu rumusnya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jika kalian menemui rumus seperti ini, cara menyelesaikannya dikalikan silang ya anak-anak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya atas dikali bawah sama dengan bawah dikali atas. Atau F1 kali A2 sama dengan F2 kali A1. Karena yang ditanyakan tadi adalah F1, maka rumusnya menjadi F1 sama dengan F2 kali A1 dibagi A2. Kalian harus bisa mengubah rumus-rumus ini ya anak-anak. Tinggal mengotak-ngatik rumusnya. Harus sering latihan supaya kalian nanti semakin mahir dalam menyelesaikan soal-soal hitungan. Kalau sudah bisa mengubah-ubah rumus, kita tinggal memasukkannya. F2 masukkan 20.000 Newton, A1-nya 20 cm persegi, A2-nya 50 cm persegi. Kalau kalian simak, di sini memang sengaja ibu tidak mengubah satuan A ya anak-anak. Seharusnya kan satuan A itu meter persegi, tetapi di sini tidak ibu ubah. Mengapa? Karena di sini cm perseginya bisa dicoret dengan cm persegi milik A2. Jadi selama satuannya sama-sama cm perseginya tidak diubah ke meter persegi, tidak apa-apa. Ya, tetapi kalau satuannya berbeda untuk A-nya, maka kalian harus mengubahnya menjadi satuan yang sama. Jika sudah, tinggal dikalikan 20.000 kali 20 dibagi 50, hasilnya adalah 8.000 dengan satuannya Newton. Akhir ke materi tekanan udara. Ya, pada bagian sebelumnya kalian telah mempelajari bahwa zat padat dan zat cair memiliki tekanan. Bagaimana dengan gas atau udara? Apakah juga memiliki tekanan? Nah, untuk bisa menjawabnya, perhatikan animasi balon udara yang ada di tampilan. Perlu kalian ketahui, balon udara itu dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah dari massa jenis udara di sekitarnya. Jadi ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon
menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Udara panas itu lebih ringan daripada udara dingin. Jadi itu membuktikan bahwa udara juga bisa memiliki tekanan. Materi dari Ibu, semoga kalian bisa memahaminya. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah ya anak-anak. Semoga ilmu yang kalian dapat menjadi berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.